semua. Pertama-tama saya kenalkan diri dulu. Nama saya Desi Fitriani dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Malikul Saleh, Lok Sumawe. Saya berasal dari kampus Universitas Malikul Saleh, Lok Sumawe dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat final tugas akhir atau UAS dengan mata kuliah administrasi barang dan jasa dengan judul fungsi-fungsi manajemen publik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen logistik. Pengertian manajemen logistik adalah bagian dari proses supply chain management yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Baik, pengertian manajemen logistik menurut para ahli, menurut Abbas menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencangkup berbagai kegiatan perencanaan serta penentuan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan, penyimpanan atau pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang pertama, fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Logistik manajemen berfungsi sebagai perencanaan dan penentu kebutuhan dari setiap program organisasi. Yang kedua, fungsi pengadaan. Pada dasarnya, logistik manajemen lebih fokus pada pengadaan barang dan merupakan hal yang wajib. Yang ketiga, fungsi penganggaran. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keperluan pengadaan barang sesuai dengan budget yang dimiliki. Baik, yang keempat, fungsi penyimpanan dan penyaluran. Proses di mana barang yang telah didapatkan disimpan di tempat yang seharusnya. 5. Fungsi pemeliharaan. Di dalam proses manajemen logistik juga mencangkup pemeliharaan barang secara umum. Tujuan pemeliharaan barang logistik adalah untuk memastikan barang yang disimpan tidak cepat rusak. Yang keenam, fungsi penghapusan. Di dalam kegiatan logistik manajemen juga terdapat kegiatan penghapusan. Dalam hal ini, fungsi penghapusan adalah untuk memisahkan barang yang rusak. Dan yang ketujuh, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan sesuai dengan fungsi yang disebutkan di atas. Tujuan pengendalian ini adalah untuk memastikan setiap fungsi manajemen logistik dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian perencanaan menurut para ahli. Menurut Erly Suwandi, perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Menurut Joko Mijojo, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya pentingnya perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa. Pentingnya suatu perencanaan pengadaan barang dan jasa sangat menentukan konsistensi rencana umum pengadaan atau RUP yang telah diumumkan dengan pelaksanaan paket PJB yang akan dilaksanakan. Jika terjadi inkonsistensi akibat dari buruknya perencanaan, maka akan mengakibatkan ditangguhkannya pelaksanaan PJB tersebut dengan alasan perencanaan pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, perencanaan yang tidak matang nantinya akan berdampak pada titik pemenuhan rencana pengadaan, pelaksanaan pengadaan yang telah disusun, dikarenakan harus dilakukan revisi paket pengadaan terlebih dahulu dan paket hasil revisi tersebut harus diumumkan pengadaan sehingga sudah tentu akan menghambatnya penyerapan anggaran pada unit utama di kantor wilayah yang terkait.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang dan jasa. Pengadaan barang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan jasa. Pemilihan jus jeruk kemasan yang dijual bebas adalah pengadaan barang. Selanjutnya, namun proses pembuatan jus jeruk sejak dari pohon sampai dalam bentuk kemasan adalah jasa. Perencanaan menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, proses pemilihan barang atau jasa pemerintah yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Perpres ini. Perjanjian kontrak yang ditandatangani sebelum dilakukan Perpres ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kontrak. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi manajemen logistik. Lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.